Halo semua, pernah nggak sih kalian lihat sesuatu terus mikir, oke, ini kejadiannya, tapi kenapa ya, kok bisa begini? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas satu metode keren buat jawab pertanyaan kenapa itu. Namanya riset studi kasus. Pasti sering banget kan kita ngalamin ini. Kita tahu apa yang terjadi, tapi nggak ngerti mengapa itu bisa terjadi. Nah, jurang pemisah antara apa dan mengapa inilah yang mau kita seberangi bareng-bareng hari ini. Soalnya, buat bener-bener paham mengapanya, kita nggak bisa cuma lihat data yang berserakan gitu aja. Kita butuh sesuatu yang lebih. Kita butuh, katakanlah, sebuah kaca pembesar. Alat buat fokus ke detail-detail kecil, buat lihat gambaran besarnya, dan buat nemuin hubungan-hubungan yang nggak kelihatan mata. Nah, kaca pembesar inilah yang kita sebut riset studi kasus. Menurut ahlinya, John W. Creswell, ini tuh cara kita buat ngulik satu kasus, bisa satu orang, satu program, atau satu kejadian, secara super mendalam dari banyak banget sudut pandang. Dan yang paling penting, langsung di lokasi kejadiannya. Oke, sekarang ayo kita bongkar toolkit investigatornya. Kira-kira apa aja sih alat-alat utama yang wajib ada di tas seorang peneliti studi kasus? Yuk kita lihat. Oke, hal pertama dan paling fundamental buat investigator manapun itu apa coba? Menentukan batas TKP-nya. Nah, dalam dunia riset, ini artinya kita harus bikin batasan yang jelas buat investigasi kita. Nggak mungkin kan kita selidiki semuanya sekaligus, harus fokus. Nah, inilah yang di dunia riset disebut sistem yang terbatas. Jadi kita sengaja banget membatasi area investigasi kita. Misalnya kita fokus ke satu sekolah aja, atau cuma di periode 6 bulan, atau mungkin cuma ngamatin satu program baru. Bisa juga fokus ke satu orang aja, kayak seorang kepala sekolah. Justru dengan batasan inilah, kita jadi bisa gali jauh lebih dalam, bukannya cuma melebar kemana-mana. Oke, TKP-nya udah jelas. Terus apa? Ya, layaknya detektif handal, kita mulai kumpulin semua petunjuk yang ada. Dan ini penting banget, kita nggak cuma cari satu jenis bukti. Kita kumpulin dari mana-mana, biar gambarannya tuh lengkap, utuh, nggak bolong-bolong. Kalau dalam studi kasus, ini artinya kita nggak bisa cuma modal wawancara doang. Kita juga harus observasi langsung, lihat kejadiannya, kita ubak-ubak dokumen-dokumen terkait, kita periksa artefak atau benda-benda fisik, bahkan kita bisa analisis rekaman foto atau video. Nah, proses ini punya nama keren, triangulasi. Bayangin aja kayak kita lihat satu patung dari depan, samping, dan belakang buat mastiin bentuk aslinya. Sama, kita pakai banyak bukti buat memvalidasi temuan kita. Dan ini nih kuncinya. Tujuan akhirnya itu bukan sekedar bikin daftar fakta kayak A terjadi, B terjadi. Bukan. Kita itu lagi merangkai sebuah cerita. Sebuah narasi yang benar-benar kaya dan mendalam. Cerita yang bisa menangkap semua konteksnya. Siapa aja orang-orang yang terlibat, gimana sih ceritanya dari dulu, dan dinamika apa yang sebenarnya lagi berjalan di sana. Sama kayak misi detektif di dunia nyata, nggak semuanya punya tujuan yang sama kan? Nah, di studi kasus juga gitu. Tergantung misi kita apa, setidaknya ada 3 jenis investigasi utama yang bisa kita lakukan. Ini tuh gampang banget bedainnya. Pertama, ada yang namanya intrinsik. Ini kita lakuin kalau kita emang penasaran sama keunikan kasus itu sendiri. Titik. Kedua, ada instrumental. Nah, di sini kita pakai satu kasus sebagai alat atau instrumen buat ngerti isu yang lebih gede. Dan yang ketiga, kolektif. Ini kalau kita mau bandingin beberapa kasus sekaligus, biar pemahaman kita makin dalam tentang satu fenomena. Oke, peralatannya udah siap, jenis misinya juga udah kita pilih. Pertanyaan besarnya sekarang, gimana cara jalanin investigasinya? Tenang, untungnya ada semacam protokol atau panduan yang jelas banget, langkah demi langkah. Prosesnya tuh sistematis banget. Pertama, ya jelas kita identifikasi kasusnya, tentuin batas-batasnya. Kedua, kita rumusin pertanyaan kuncinya. Fokusnya apa, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, baru deh kita kumpulin bukti dari macam-macam sumber tadi. Keempat, setelah bukti kekumpul, kita analisis semuanya, cari polanya, cari benang merahnya. Kelima, kita bangun narasinya. Kita tulis ceritanya secara detail. Dan terakhir yang keenam, kita tafsirkan maknanya. Apa sih artinya semua ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kelihatan kan, setiap langkahnya nyambung dan ngebangun langkah berikutnya. Dan semua proses tadi itu membawa kita ke momen puncaknya. Pengungkapan. Disinilah semua kepingan puzzle mulai nyambung. Dari tumpukan data dan petunjuk yang mungkin tadinya kelihatan acak-acakan, tiba-tiba kita dapat, aha, momen pencerahan.
kita jadi benar-benar paham mengapanya. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh nyata ini deh. Misalnya, ada peneliti yang ngamatin kurikulum cinta yang baru. Mereka ngumpulin data dari wawancara guru, observasi kelas, sampai jurnal bacaan siswa. Nah, data apanya nunjukin, wah siswa jadi lebih banyak baca. Oke, keren. Tapi itu kan baru permukaannya. Setelah digali lebih dalam, baru ketahuan mengapanya. Ternyata kurikulum ini berhasil karena bisa bikin siswa merasa terhubung secara emosional sama apa yang mereka baca. Nah, itu dia lompatan dari sekedar data jadi sebuah pemahaman mendalam. Ini sekaligus membawa kita ke poin yang super penting. Hasil akhir dari studi kasus itu, ya, bukanlah angka statistik yang bisa kita pukul rata buat semua orang. Bukan itu tujuannya. Nilai terbesarnya justru ada pada pelajaran yang bisa dipetik. Sebuah pemahaman mendalam yang bisa kita bawa dan kita pakai buat memahami situasi-situasi lain yang mirip. Jadi, sekarang giliran kalian. Coba deh pakai kaca pembesar baru ini buat melihat sekeliling. Mungkin di tempat kerja, di komunitas, atau bahkan di proyek pribadi kalian. Ada fenomena apa sih yang bikin penasaran? Cerita mengapa apa yang sebenarnya tersembunyi di sana dan cuma nunggu waktu buat diinvestigasi.